Saudara yang terkasih, renungan kita hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudaraku, dalam satu hari, berapa kalikah kita bersungut-sungut? Atau mengeluh? Atau merasa kurang puas dengan apa yang kita dapatkan? Pernahkah kita merasa suami kita kurang bertanggung jawab? Anak-anak kita susah diatur. Orang tua kita sepertinya terlalu sering menyalahkan kita. Teman atau saudara atau sahabat kita mungkin tidak perhatian, atau banyak hal yang lain yang membuat kita mengeluh atau bersungut-sungut. Termasuk juga masalah ekonomi yang sepertinya menghimpit kita, khususnya di tengah-tengah pandemi ini, yang akhirnya membuat kita marah, kesal, kecewa, hingga akhirnya mengeluh dan bersungut-sungut. Kenapa sih ini harus terjadi dalam hidup kita? Ada satu pengalaman seorang kakek dan nenek yang sudah tua melakukan perjalanan berkeliling untuk menikmati ciptaan Tuhan. Mereka sangat bahagia. Apapun yang terjadi tidak membuat mereka mengeluh. Kalau jalanan macet, mereka berkomentar positif. Kalau hari panas atau hujan, mereka tersenyum. Ketika turis lain marah karena merasa tertipu masalah harga yang tinggi, tapi kakek dan nenek ini malah berterima kasih. Hal ini membuat supir taksi yang menemani mereka bertanya tentang rahasia kebahagiaan mereka. Karena dia sudah banyak mengantar orang berkeliling, tapi kakek dan nenek ini sungguh sangat berbeda. Ternyata rahasianya sangat sederhana. Mereka sudah berkomitmen untuk tidak mengeluh pada apapun juga, dan membuat setiap hari menjadi hari no complaint day. Dulu, kakek ini ternyata juga juara mengeluh. Setiap hari ada saja yang dia komplain. Tidak ada hari tanpa keluhan baginya. Marah, menyalahkan orang lain, dan kemudian berdebat. Namun saat melewati separuh umurnya, dia merasa tidak bahagia, merasa hidupnya tidak beres. Ketika mereka tidak mengeluh, sesuatu yang belum pernah dirasakan hadir dalam hidupnya. Kebahagiaan pun terasa mendekat bagi mereka, sehingga mereka menjadikan setiap hari menjadi hari tanpa keluhan. Pengalaman ini sedikit mirip dengan sebuah cerita tentang seorang raja yang kepalanya sakit terus-menerus. Dia telah memanggil juru sembuh dan berkeliling ke beberapa negara lain untuk harapan kesembuhan. Sampai suatu saat dia bertemu dengan seorang tabib yang sangat sederhana, tetapi kesaktiannya tidak diragukan lagi. Ketika sang raja mengeluhkan sakitnya, tabib itu dengan sangat enteng menjawab, "Yang diperlukan Baginda hanyalah sering-sering melihat warna hijau." Setelah berucap begitu, tabib yang juga petapa ini dengan santainya membalikkan badan dan meninggalkan raja. Karena kesohorannya, raja percaya kepada tabib itu, dan dia kembali ke kerajaannya dan menginstruksikan agar semua benda di sekitarnya diganti menjadi warna hijau, dari cat tembok, seragam tentara, hingga gelas dan piring. Dan benar saja, sakit kepala yang diderita raja kemudian menjadi sembuh. Raja sangat bahagia dengan keadaannya, walaupun mungkin ada beberapa kerabat tidak suka dengan apa yang terjadi, karena kini
tidak ada warna lain di dalam kerajaan itu selain warna hijau. Beberapa bulan kemudian raja mendengar bahwa pertapa yang pernah menyembuhkannya berada di kota tempat dia tinggal. Raja meminta prajurit untuk menjemput tabib sakti itu ke kerajaannya. Setelah bertemu, raja memberikan hadiah serta menjamu orang yang berjasa ini. Raja mengajak pertapa itu berkeliling sambil memperlihatkan bahwa apa yang dinasihatkannya telah dilaksanakan dan benar terbukti menyembuhkan raja. Petapa itu dengan sangat tenang dan muka yang datar berkata, "Baginda, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda mengubah istana ini menjadi satu warna?" Dalam kebingungan raja menjawab, "Bukankah itu yang Anda sarankan, agar saya banyak melihat warna hijau?" "Ya, saya memang berkata begitu. Tetapi mengapa Anda ganti semuanya yang ada di sekitar dengan warna hijau? Bukankah lebih baik dan lebih bijak jika Anda sendirilah yang memakai kacamata berwarna hijau?" Saudaraku, keluhan berarti keinginan untuk mengubah apa yang ada di sekitar kita. Dengan mengeluh atau bersungut-sungut, kita berharap akan ada perubahan seperti yang kita inginkan. Namun sebenarnya, untuk mendapatkan kebahagiaan yang efektif adalah dengan mengubah diri sendiri, dengan menerima dan meluaskan penerimaan terhadap apa yang telah terjadi. Terlalu sering mengeluh akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Kita menjadi pesimis, sering menyalahkan orang lain, tidak puas dengan apa yang terjadi, dengan apa yang sudah kita dapatkan. Bahkan seringkali kita memaksakan kehendak supaya orang lain berubah menjadi seperti yang kita harapkan. Saudaraku, Filipi 2 ayat 14 mengatakan, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan." Mari jadikan hari ini menjadi hari di mana kita berkomitmen bersama. No complaint day. Tidak mengeluh dalam keseharian kita, tidak mengeluh dalam pekerjaan kita, tidak mengeluh atas apa yang kita dapatkan dalam hidup kita, tetapi kita belajar menerima keadaan, memaafkan kesalahan orang lain, dan berbahagialah. Jangan lupa untuk tetap bersyukur. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Ajar kami bersyukur senantiasa, menerima keadaan yang tidak seperti kami harapkan, dan melupakan segala sesuatu yang menyakitkan hati kami. Terima kasih telah mengingatkan kami hari ini akan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Amin.